Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau kita kenal dengan honorer, mengenai ya tentunya kabar benar-benar bisa jadi kabar gembira untuk kawan-kawan karena saat ini sudah beredar informasi di alam jagat raya mengenai kebijakan dari pemerintah bagi honorer yang tidak lulus P3K pada seleksi CASN tahun 2024. Simak pernyataan Pak Mardhani Ali berikut ini. Seperti apa informasi lengkapnya dan apakah ini benar adanya? Mari kita simak videonya sampai akhir. Baik, untuk kita langsung juga di kopi gitu. Nah, informasi ini Aki lansir dari www.klikpendidikan.id. Jadi nanti kawan-kawan silakan menjur ke sana untuk memastikan kebenaran informasinya, dan kalau yang belum subrek silakan subrek dulu, yang belum berlangganan silakan berlangganan dengan informasi Klik Pendidikan ini, karena ini di sini biasanya selalu update mengenai informasi terbaru atas pelaksanaan penuntas atau tentang tenaga non ASN lah, selalu terbaru nih. Jadi Pak Mardhani itu adalah selaku anggota Komisi 2 DPR RI ya, DPR memberikan sebuah pernyataan membuat tenaga honorer tenang katanya. Apa yang membuat tenangnya? Karena sebagaimana kita ketahui, dalam seleksi itu yang akan dibuka bulan Juni dan Agustus itu kan tentunya kalau dalam seleksi ada yang lulus, ada yang tidak lulus kan, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, Pak Mardhani memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang tidak dinyatakan lulus. Nah, karena namanya kompetisi itu kan pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, bagaimana dengan yang tidak lulus? Katanya jangan berkecil hati. Kenapa jangan berkecil hati? Karena komitmen pemerintah tetap akan menyelesaikan tenaga honorer ini. Ya, di antaranya adalah memberikan kesejahteraan dengan mengangkat menjadi P3K akan dituntaskan sebelum Desember 2024. Tuh kawan-kawan ya. Jadi untuk yang belum lulus nanti jangan lantas langsung terbawa suasana termakan hoax ya untuk ikut serta dalam mendemo gitu ya, mengadakan demo besar-besaran ya, demo pemerintah gitu. Tidak baik itu kan, karena apa? Yang penting kawan-kawan ikut tes dulu, nanti masalah lolos atau tidak lolos intinya ambil pahitnya lah, tidak lolos misalkan. Kawan-kawan tinggal bersabar aja karena nanti semua akan dituntaskan per Desember 2024 gitu kan kawan ya. Jadi ada komitmen gitu kan ya. Jangan berkecil hati lah. Tuh, kenapa? Karena ini sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 bahwa per Desember 2024 itu sudah tidak lagi honorer ya. Jadi intinya kawan-kawan yang sudah terdata, yang penting sudah terdata di database BKN pokoknya. Kalau sudah terdata ya udah aman gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang ini sudah terdata dari sekarang kawan-kawan sudah berani untuk menggadaikan SK. Jangan dulu seperti itu, karena apa? Jangan dulu lah, kalau bisa sih jangan ya. Kawan-kawan. Ya, ini maksudnya begitu. Oke, lanjut. Harus juga memudahkan pemerintah dalam menata. Intinya ada, jadi ketika ikut tes nanti akan dimudahkan pemerintah untuk mendata. Oh, ternyata ada sekian orang. Ya, jadi misalkan 1,6 juta nih. 1,6 juta ikut tes semua, yang lolos misalkan 1,5 juta misalkan ya. Berarti kan ada 100.000 lagi yang nanti akan ini berarti yang belum diselesaikan karena daerahnya tidak membuka formasi, berarti ini dipending dulu. Namun pada akhirnya Desember 2024 tetap harus diselesaikan. Nah, ini. Oke, itu kan. Jadi semuanya kan ada 2,3 juta, namun sudah dituntaskan katanya 600.000. Ya, jadi sekitar 1,6 lagi atau 1,7 katanya itu. Kalau Pak Mardhani menyampaikan 1,7, ya sekitar seperti itulah, pokoknya kawan-kawan gak jauh dari itu. Apabila honorer mengikuti seleksi CS 2004 dan dinyatakan tidak lulus, maka tidak perlu khawatir katanya. Kenapa? Karena Mardhani menyatakan bahwa pemerintah akan menuntaskan seluruh honorer ini di tahun 2024 ini kawan-kawan. Ya, gitu. Jadi hanya masalah waktu, ini kita menunggu waktu bahwa semua akan indah pada akhirnya gitu, pada waktunya, pada masanya gitu kan ya. Lanjut. 1,7 ini honorer wajib Desember 2004 diserap semua P3K atau SN langsung sesuai kualifikasinya, jelas Pak Mardhani. Adapun kualifikasi digunakan untuk tenaga universitas ini menggunakan rankingan bukan passing grade. Jadi bukan passing grade tapi di ranking gitu. Jadi sekarang itu misalkan dari 1,7 juta dari di ranking 1 sampai ranking 1,7 juta kawan-kawan nih.
tentunya itu bukan 1,7 juta sih sebetulnya, tergantung daerah. Misalkan daerah A di ranking nih ada 500 nih, di ranking berarti dari 1 sampai 500. Nah, kalau syukur-syukur membuka formasi semua ya udah berarti lah jadi full time semuanya. Kalau belum 400 misalkan yang dibuka formasinya, maka yang 100 ini menanti sampai Desember gitu. Tapi sementara sudah mengantongi ini P3K part time gitu. Enak betul kan? Enak lah gitu kan ya. Lanjut. Pokoknya tes dulu. Tuh, intinya harus tes dulu. Misal ada 10 orang yang tes, nanti peringkat 1 sampai 5 masuk dulu, 6 sampai 10 nanti dulu. Seperti itu kan, benar kan? Ya. Jadi intinya kalau ada di daerah instansi ini ada yang data tenaga non SN itu ada 1 sampai 5 orang, maka di ranking 1 sampai 500. Kalau ada formasinya 400, maka berarti yang ranking 1 sampai 400 itu lebih dulu menjadi ASN P3K full time. Nah, sisanya yang 100 ini part time dulu. Nah, namun pada Desember 2024 akan menjadi full time gitu. Hanya bersabar gitu kan kawan ya. Lebih lanjut, honorer yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dan dianggap mampu dalam bidangnya akan dijadikan full time tuh, apalagi itu kan kawan ya. Jadi tentu juga akan memperhatikan kualifikasi pendidikan, misalkan S1, S2 gitu ya. Tentu ini akan menjadi pertimbangan juga masa kerja. Sedangkan honorer peringkat bawah akan dijadikan P3K part time dengan mempertimbangkan sesuai kemampuannya. Ini sementara waktu ya. Aturannya semua akan tapi intinya akan Desember 2004. Begitu kan kawan. Jadi hanya masalah waktu, nunggu waktu dulu. Jangan lantas ikut serta dalam radikalisme gitu kan ya. Tinggal menunggu lah. Itu kawan-kawan pertanyaan yang saya sampaikan oleh Maki ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada yang bertanyakan silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Nanti kalau kamu bukan, Maki akan bahas satu persatu untuk setiap pertanyaan yang masuk. Dan intinya bersabar, apalagi di bulan Ramadan ini kita harus memperkuat kesabaran kita ya, memperbanyak doa kita biar nanti lulus jadi ASN P3K full time semuanya gitu. Amin ya Allah. Oke, berikut satu ini mudah-mudahan terima kasih.